Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Namun, Mingsu juga tahu, meskipun itu masalah biasa, dia tidak dapat membaginya dengan Loseng. Terlebih lagi, melihat wajah Loseng, dia memang menemui banyak masalah kali ini. Ketika dia tidak berdaya, dia secara alami berusaha untuk berperilaku sebaik mungkin. Setelah mengaktifkan pola dewa untuk kembali, cahaya ungu menyelimuti dirinya. Kemudian tren kejatuhannya dengan cepat dihentikan. Pada saat yang sama, cahaya ungu membawanya ke atas dengan kecepatan tinggi. Tapi kecepatan jatuh Loseng saat ini lebih dari 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Meski begitu, tubuh Loseng juga berada dalam kondisi ketegangan yang luar biasa. Jelas dia tidak menyangka bahwa perjalanan ke istana bawah tanah ini akan menimbulkan masalah besar. Meskipun tidak ada yang pasti di dunia ini, nasib setiap orang berbeda dan nasib Loseng tidak dapat dihitung. Tapi sekarang, Loseng hanya menghadapi dilema karena ini bukan situasi putus asa. Sekarang Loseng masih meluangkan waktu untuk menjelajahi jurang reinkarnasi terlebih dahulu. Saat ini, Sun hanya berhenti di lingkaran keempat jurang reinkarnasi. Tetapi dia menyimpulkan bahwa ada rahasia yang lebih besar di lingkaran kelima jurang reinkarnasi. Tapi, bisakah rahasia ini membuat Loseng keluar dari kesulitan ini? Angin bersiul bertiup kencang di telinga Loseng, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Segera setelah itu, Loseng melihat platform batu muncul di depannya lagi. Gua ketiga? Mata Loseng memadat. Tidak perlu masuk. Suara Sun terdengar di saat yang sama. Di gua ketiga ada berbagai harta pelindung yang dibagikan. Meskipun harta pelindung itu bagus, akan membuang-buang waktu untuk menjatuhkannya. Mendengar kata-kata Sun, mata Loseng berkedip sedikit, lalu mengangguk. Dia tidak menyesuaikan posisinya, tetapi terus merosot ke bawah, dan matanya bahkan berhenti di gua ketiga. Setelah dengan cepat melewati gua ketiga, Loseng masuki lingkaran keempat jurang reinkarnasi. Ada beberapa masalah di lingkaran keempat. Perhatikan diri Anda sendiri. Sun memperingatkan. Dimengerti. Jawab Loseng dengan serius. Pada saat yang sama, dengan pedang panjang di tangannya, sisik naga di tubuhnya juga menyala satu persatu, dan dia mulai mengumpulkan kekuatan agung di tubuhnya. Adapun Sun yang sedang menyusut di tubuh Loseng, melihat Loseng terlihat begitu serius. Dia yang awalnya juga gugup, tiba-tiba menunjukkan senyuman. Meskipun dia memperingatkan Loseng, dia masih memiliki kepercayaan diri pada Loseng untuk melewati lingkaran keempat. Jadi dia harus mengatakan bahwa karena alasannya sendiri, sepertinya itu memberi terlalu banyak tekanan pada Loseng. Jangan khawatir, itu sudah terungkap. Saya akan membantu Anda sepanjang perjalanan menuju jurang maut. Pikir Sun diam-diam, karena ada prajurit dari klan Yoye ketika dia masuki jurang reinkarnasi dan penguasa suci tanah suci bambu ungu sedang mengawasi di pintu masuk istana bawah tanah. Sun tidak berniat mengambil tindakan pada awalnya, tapi sekarang berbeda. Musuh terbesarnya, Yao, telah menemukan keberadaannya, jadi sekarang dia tidak perlu menyembunyikannya. Dan ini adalah cara yang tepat untuk membantu Loseng melewati jurang reinkarnasi sebanyak mungkin. Pada saat ini, Loseng jatuh tajam dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, suara hantu menangis dan serigala melolong tiba-tiba datang dari dasar jurang. Dan semburan energi hantu suram datang dari bawah. Seolah-olah ada ribuan hantu yang meratap di dalamnya. Saat ini jurang reinkarnasi sepertinya berubah menjadi jurang maut menuju neraka. Karena ada banyak hantu padat yang mengelilingi dinding jurang di bawah. Hantu-hantu ini besar dan kecil. Sekarang mereka mendengar gerakan di atas. Mereka semua mengangkat kepala. Ketika mereka menemukan Loseng, mereka juga membuka mulut dan mulai mengaum. Menghadapi sejumlah besar hantu, Loseng bergegas maju tanpa ragu-ragu.
Tentu saja tidak ada gunanya dia ragu-ragu. Dia tidak bisa berterbang di udara dan tidak bisa menghindari hantu ini sama sekali, kecuali dia menghancurkan pola dewa dan meninggalkan jurang reinkarnasi. Sekarang kecepatan lari Loseng sangat cepat. Para hantu bahkan tidak bisa bereaksi pada awalnya, dan Loseng langsung melesat. Namun setelah jatuh beberapa mil, hantu yang menempel di dinding jurang juga bereaksi. Mereka melompat keluar dari dinding jurang terlebih dahulu dan mengepung Loseng. Hantu yang tampak seperti orang utan melompat ke sepanjang dinding jurang, memancarkan energi hantu hitam murni dan ingin memeluk Loseng. Mati! Mata Loseng bersinar dan pedang Dewa Li Feng di tangannya menusuk. Namun hantu-hantu ini tidak memiliki entitas dan bayangan hantu serta bila angin tidak dapat membahayakan mereka. Tetapi petir untuk mengusir kejahatan memiliki efek ajaib pada hantu-hantu ini. Jadi pedang Loseng hanya mengilhami hukum guntur di pedang Dewa Li Feng. Segera kilatan petir biru melintas di jurang yang gelap gulita, memantulkan hantu yang padat di kedua sisi jurang. Pemandangan itu membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Segera sambaran petir ini menyambar hantu yang mirip orang utan itu dan langsung menghilang ke udara. Namun serangan Loseng tidak menghalangi hantu-hantu tersebut. Sebaliknya, justru membangkitkan keganasan hantu-hantu tersebut. Satu demi satu hantu menukik dari dinding jurang. Dan dia sangat yang sama. Loseng tiba-tiba mendengar berbagai suara ratapan datang dari tempat yang sama. Ternyata hantu di atas yang dengan cepat dilewati Loseng juga meninggalkan dinding jurang dan turun dengan cepat. Hanya saja kecepatan jatuhnya jauh lebih lambat dari Loseng dan mereka hanya bisa ditinggalkan oleh Loseng. Namun seiring dengan semakin banyaknya hantu yang lewat, mereka menghalangi bagian atas jurang. Dengan kata lain, Loseng sekarang dipenuhi hantu ke segala arah, termasuk bagian atas kepalanya. Mereka semua akan mati. Saat sambaran petir bergema di jurang maut, setiap hantu terbunuh oleh petir yang dilepaskan dari pedang Dewa Li Feng. Tapi ada terlalu banyak hantu, meskipun Loseng mengayunkan pedang Dewa Angin Guntur dengan gila-gilaan dengan kekuatannya sendiri. Masih ada kekurangan dalam kesibukan gila ini. Hantu pertama akhirnya menempel pada Loseng. Meskipun hantu itu ringan dan hampir tidak berbobot, saat hantu itu menempel padanya, sehingga aliran roh jahat serbu tubuh Loseng. Segera Loseng memutar pedang panjangnya sedikit dan sambaran petir tidak menyambar, tetapi berputar di sekitar permukaan tubuhnya, seperti naga perak. Yang membuat sambaran petir ini kembali menghancurkan hantu itu menjadi beberapa bagian. Tepat setelah berhadapan dengan hantu ini, 2 atau 3 hantu segera menempel pada tubuh Loseng lagi. Sialan! Loseng mengutuk dengan keras. Karena semakin banyak hantu yang melekat pada Loseng dan energi roh jahat terus-menerus menyerang tubuh Loseng. Bahkan roh jahat ini tampaknya sangat istimewa dan tidak menimbulkan banyak rasa sakit pada Loseng. Tetapi selain kedinginan, Loseng merasa kecepatan reaksinya mulai berkurang secara perlahan. Ketika kecepatan Loseng melambat, lebih banyak hantu yang menempel padanya dan jumlah mencapai ribuan. Jika dilihat dari sudut lain, sosok Loseng telah benar-benar menghilang. Hantu-hantu itu saling menempel, membungkus Loseng dan erat di dalamnya, membentuk bola besar, perlahan bergerak menuju dasar jurang. Tubuh hantu-hantu ini sangat ringan dan membungkusnya juga sangat mempengaruhi kecepatan jatuhnya Loseng. Apa yang harus dilakukan? Dikelilingi oleh lapisan hantu, Loseng merutkan kening. Meskipun dia masih bisa mengandalkan pedang angin guntur untuk melepaskan petir, dan setiap petir dapat memusnahkan lebih dari 10 hantu.
Tetapi kecepatannya membunuh mereka jauh lebih kecil daripada kecepatan peningkatan hantu-hantu ini. Dan hal yang paling menyusahkan adalah dengan invasi roh jahat tersebut, tubuh Loseng menjadi semakin lambat dan kecepatannya juga menurun tajam. Loseng juga mencoba memaksa roh jahat keluar dari tubuhnya, tetapi tampaknya tidak berpengaruh sama sekali, sehingga roh jahat bersirkulasi dengan cepat di tubuh Loseng dan bahkan bergerak di meridiannya, bergerak menuju tubuhnya selangkah demi selangkah menuju dantiannya. Tepat ketika Loseng merasa cemas, suara Sun terdengar samar. Biarkan saya melakukannya. Pada saat ini, sosok Sun meninggalkan tubuh Loseng dan bertumpang tindih dengan hantu-hantu itu. Pada saat yang sama, cahaya merah melintasi ruang tanpa batas dan menyatu dengannya. Sebelumnya, Sun takut mengungkapkan posisinya dan tidak berani menggunakan keyakinannya sendiri. Namun sekarang, dia tidak lagi memiliki pantangan tersebut. Di kuil terdapat patung Buddha raksasa dan patung dewa yang diabadikan. Semakin banyak orang yang berkunjung setiap hari dan dupa terus menyala. Seperti kata pepatah, tidak ada apa-apa jika percaya. Namun jika ada ratusan ribuan atau ratusan juta makhluk hidup yang mempercayainya secara religius, Bodhisattva, tanah liat pun bisa menjadi dewa. Dan ini sebenarnya adalah kekuatan dupa yang sedang bekerja. Di mata para pejuang dari alam atas, inilah kekuatan iman. Keyakinan mungkin merupakan keberadaan yang tidak berarti, tetapi puluhan juta, miliaran, hingga triliunan keyakinan berkumpul bersama. Seperti aliran kecil yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi sungai, kemudian banyaknya sungai yang menyatu menjadi sungai besar. Tak terhitung banyaknya sungai besar yang menyatu menjadi lautan luas, dan tak terhitung banyaknya sepotong dari lautan dapat dikumpulkan menjadi kumpulan kepercayaan pada klan Yoye. Meskipun budidaya raja klan Yoye tidak terlalu kuat di seluruh dunia, dan ketiga raja itu tidak lebih dari penguasa alam. Namun dengan kekuatan iman yang diserap oleh patung raja yang tak terhitung jumlahnya, dengan berkumpulnya ribuan orang di belakang mereka, dengan kekuatan iman, Anda memiliki modal untuk mengalahkan Tian Sun. Saat kekuatan keyakinan terus memadat di Sun, auranya menjadi semakin kuat dan cahaya berdarah di matanya menjadi semakin intens. Berikan pada saya dan hancurkan. Di dalam jurang, seberkas darah tipis tiba-tiba muncul dari bola raksasa yang dibentuk oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya, yang menempel satu sama lain. Bersamaan dengan ratapan ribuan hantu, matahari merah yang megah muncul di jurang maut. Kekuatan keyakinan ini sama dahsyatnya dengan menghancurkan semua hantu, menyapu bersih semua hantu. Setelah beberapa saat, matahari merah menghilang, Loseng mulai turun lagi, dan Sun berdiri di samping Loseng. Kekuatan iman yang kuat mengalir melalui tubuh Sun. Perlahan mengeras dan berubah menjadi baju besi berdarah. Kemudian ada duri tajam yang menjulur dari bahu baju besi itu dan tertekuk sampai ke belakang. Dan paku terpanjang-panjangnya 2 atau 3 kaki. Dengan 2 baris paku membentuk 2 sayap besar menempati hampir seluruh ruang jurang, menahan Sun di dalamnya. Kontras antara sayap berduri besar dan tubuh ramping Sun memberikan dampak visual yang kuat. Pada saat ini, dia berubah menjadi dewa yang disembah oleh triliunan makhluk hidup. Semacam kemuliaan tertinggi yang terpancar dari tubuhnya. Hanya dengan melihatnya saja, itu akan membuatnya merasa yakin di dalam hatinya bahwa jika itu adalah kemauan Loseng, kekuatan iman ini sungguh dahsyat. Melihat Sun di sampingnya, Loseng merasakan keanehan yang kuat di hatinya, seolah-olah pada saat ini Sun telah menyelesaikan transformasi total. Faktanya, memang demikianlah masalahnya. Setelah menyerap sejumlah kekuatan keyakinan, Sun telah menjadi dewa saat ini. Meskipun dia sangat berbeda dari dewa sejati, aura yang dia pancarkan hampir sama dengan dewa sejati.
Beri saya senjata dan teruslah melaju. Saya akan membiarkan Anda melewati sisa perjalanan secepat mungkin. Lagi pula, transformasi ini tidak akan bertahan lama, kata Sun dingin. Kenapa transformasi Anda tidak bisa bertahan lama? Lo Seng bertanya. Sun tersenyum dingin. Bagaimana wanita jalang itu membiarkan saya terus mengambil kekuatan keyakinan dari kolam iman? Mendengar itu, wajah Lo Seng tiba-tiba menjadi jelas, dan dia mengeluarkan senjata darah kuno Hanmei di tangannya, dan menyerahkannya pada Sun. Setelah Sun mengambil tombaknya, dia melambaikannya dan berkata dengan dingin, "Berbalik, bersiaplah." Lo Seng mengerti apa yang dimaksud Sun, dan tubuhnya tiba-tiba berputar. Dengan kaki menghadap ke atas dan ke bawah, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Pada saat ini, Sun melambaikan tombaknya dan menghadap ke bawah dari atas. Kemudian seluruh tubuh Lo Seng tiba-tiba menjadi tegak, dan kakinya menginjak tombak dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Lo Seng terkena langsung oleh senjata Sun, dan kecepatannya mencapai ekstrim, menembak ke arah bawah. Di luar ruang tak berujung, ada senyuman tipis di wajah Zhao, dan roknya yang panjangnya beberapa kaki terseret di tanah yang bersih dan bebas debu. Di belakang Yo diikuti seorang pria dari klan Yoye yang mengenakan pakaian broklat. Pria ini memiliki rambut perak, penampilan yang sangat tampan dan tubuh yang sangat tinggi. Perbedaan terbesar dari prajurit manusia adalah telinganya yang tajam dan menjulang tinggi estetika klan. Apakah telinganya lurus ke atas juga merupakan indikator penting. Meskipun dalam klan ada lebih banyak wanita daripada pria di klan Yoye, bahkan para wanita seringkali lebih berbakat daripada pria. Oleh karena itu, di dunia klan Yoye sangat sedikit pria yang menginjakkan kaki di ranah penguasa dunia. Dan seorang kultivator dari klan Yoye yang mencapai penguasa dunia yang hebat seperti pria ini, bahkan lebih jarang lagi. Cahaya bulan malam. Suara Zhou terdengar samar. Ini rajaku. Pria berpakaian broklat bernama Yong Ye meletakkan tangannya di dadanya. Segel kumpulan kepercayaan Sun, lalu kirim 4 orang, Mei, Za, Jue, dan Shou, ke alam Jin Luo. Mendengar ini, wajah Yuye menunjukkan keraguan. Tetapi, kuil para penatua, mereka tidak bisa bicara, kata Yu tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Sebagai raja hukuman dan pengendali pengadilan, siapa di antara klan Yoye yang berani melanggar perintahnya sekarang? Siapapun yang berbicara akan mati, tambah Yu. Meskipun menyegel kolam iman adalah hal yang tabu, karena 3 kumpulan keyakinan klan Yoye akan menyerap kekuatan keyakinan triliunan orang di seluruh klan Yoye melalui 3 patung raja setiap saat. Jika kumpulan keyakinan disegel, Sun tidak akan bisa mengekstraksi kekuatan keyakinan dari kumpulan keyakinannya sendiri. Dan kekuatan keyakinan triliunan orang tidak akan bisa dicurahkan ke dalam kumpulan keyakinannya. Meskipun raja dari klan Yoye tidak permanen, jika Sun dan Yo akan jatuh, namun gelar ketiga raja tersebut tidak akan jatuh, karena klan Yoye dapat membentuk raja baru. Jadi sebenarnya ketiga kumpulan kepercayaan itu bukan milik salah satu dari mereka, tetapi merupakan salah satu properti paling berharga dari seluruh klan Yoye. Jadi menyegel secara paksa kolam iman pasti akan mendapat reaksi keras dari kuil para penatua. Tapi ini tidak masalah. Dewan Tetua saat ini tidak lagi memiliki kekuatan mengikat terhadap Zhou. Raja kehidupan tetap diam dan lebih dari 90% bawahan lama Sun telah dieliminasi klan. Jadi siapa yang bisa melawannya? Adapun mengapa Yao tidak memilih untuk menyegel kumpulan keyakinan sebelumnya, karena dia berharap Sun akan mengambil inisiatif untuk meminjam kekuatan keyakinan, sehingga dia dapat melacak lokasi Sun. Tapi Sun secara alami mengetahui pikiran Yao, jadi setelah kenaikannya, Sun tidak pernah berpikir untuk menggunakan kumpulan keyakinannya.
Dan hanya karena wanita berambut pirang dengan darah klan Yoye kuno yang secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan 3 raja, Sun secara pasif terekspos. Sekarang setelah mengungkap, Sun sekarang tidak lagi ragu-ragu dan sepenuhnya membantu Loseng, sehingga dia dapat lulus ujian jurang reinkarnasi ini secepat mungkin. Tapi kuncinya adalah Sun sekarang tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan iman. Pertama, dia terlalu jauh dari kolam iman. Kedua, sekarang Sun tidak dalam bentuk lengkap. Jika Loseng keluar dari jurang reinkarnasi, bagaimana bisa penguasa suci tanah suci Shishu menghentikannya? Jadi dia harus bergegas sebelum kolam kepercayaannya disegel. Pada saat ini, Loseng jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan Sun mengikuti di sampingnya. Tombak di tangannya dipegang olehnya dengan satu tangan. Menghadapi bahaya apapun yang muncul di jurang, dia mengalahkannya dengan satu pukulan. Awalnya dalam jurang reinkarnasi ini dibutuhkan waktu paling cepat 2 jam untuk melewati satu putaran. Tetapi dengan Sun yang menemaninya sepanjang jalan, Loseng jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan putaran keempat dilewati dalam waktu kurang dari setengah jam. Ada gua lain, kata Loseng dengan serius. Jangan pergi, jawab Sun dengan tegas. Karena meskipun harta karun di dalam gua ini penting, tetapi tidak ada waktu untuk memperhatikannya saat ini. Sun memperoleh banyak manfaat di gua keempat saat itu. Dan 100.000 tahun yang lalu, dia menanam sepotong bambu guntur suci yang telah punah di dunia. Di gua keempat, lingkungan di dalam gua sangat cocok untuk tumbuhnya bambu guntur suci. Sekarang setelah 100.000 tahun berlalu, dia juga bertanya-tanya, berapa inci panjang bambu guntur suci yang telah ditumbuh? Jika Loseng mengambilnya, dia bahkan dapat memahami rahasia paling kuat di hukum guntur tingkat ke-6. Tapi sekarang Sun ingin membantu Loseng melewati lingkaran kelima dengan cepat. Mungkin dengan kekuatan Loseng sendiri, dia juga bisa melewati lingkaran kelima, tetapi tidak ada banyak waktu. Sekarang secepat yang dia bisa. Sedangkan untuk bambu guntur suci, dia mungkin bisa mendapatkannya setelah melewati lingkaran kelima. Di bawah suara mendesing, Loseng melewati gua keempat lagi dan memasuki lingkaran kelima yang merupakan lingkaran terakhir dari jurang reinkarnasi. Segera gumpalan guntur dan kilat halus terjerat bersama membentuk garis petir tebal, tergantung di jurang. Setiap kali Loseng menyentuhnya, suara gemuruh yang besar akan meletus di dalam jurang. Dan pada saat yang sama, bola petir berukuran 3 hingga 4 kaki akan meledak dengan dahsyat di dalam jurang. Kekuatan bola guntur ini sangat menakutkan, dan hukum guntur yang terkandung di dalamnya telah melampaui batas tingkat kelima. Hukum guntur yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami oleh Loseng. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan tubuh senjata dewa mungkin tidak mampu menahannya. Tapi Loseng masih menggertakkan gigi dan berlari ke bawah. Kecepatannya mencapai batas dan tidak mungkin untuk berhenti bahkan jika dia mau. Segera bola guntur meledak di bawah Loseng. Cahaya putih menyala meletus dari bola guntur yang terpantul di pupilnya. Dan kekuatan tumbuhan yang besar mulai menekan ke arah Loseng. Tuar! Di bawah dampak ledakan besar itu tidak hanya menahan jatuhnya Loseng, tetapi juga melemparkannya tinggi-tinggi ke udara dan melemparkannya ke jurang. Sementara seluruh tubuhnya berputar dan jatuh di udara. Setelah Loseng menstabilkan sosoknya, seberkas darah keluar dari sudut mulutnya. Terlalu mendesak. Loseng sedikit mengernyit, tetapi tidak ada tanda-tanda kompromi di wajahnya. Dia memanfaatkan momentum kejatuhannya dan berlari ke bawah lagi. Ketika Sun di sebelahnya melihat pemandangan ini, senyuman tipis muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya melayang dengan lembut di belakang Loseng, dan lengannya yang seperti teratai putih melewati ketiak Loseng, lalu menutup matanya. Begitu kata-kata Sun jatuh, sayap berduri yang didapatkan oleh kekuatan iman mulai membengkok terus-menerus.
Sepasang sayap tidak hanya membungkusnya, tetapi juga membungkus seluruh tubuh Loseng di dalamnya. Lanjutkan. Segera di bawah perlindungan Sun, kecepatan jatuh Loseng tiba-tiba meningkat beberapa kali. Garis guntur yang tebal dipicu berulang kali, semakin banyak bola guntur yang meledak di jurang, dan raungan keras bergema di dalam jurang. Tapi betapapun kuatnya bola guntur itu, dia tidak bisa menembus perlindungan sayap itu, sehingga perjalanan sepanjang jalan mulus dan mulus. Setelah melewati area yang penuh dengan bola guntur ini, yang berhadapan adalah roh guntur yang sudah memiliki kesadaran mandiri. Roh-roh guntur itu mengambang di jurang dan mereka terlihat sangat lucu. Mereka bahkan membuat panggilan lembut dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan yang bisa diadopsi. Tapi roh guntur yang terlihat lucu ini mengandung kekuatan yang mematikan. Sun yang saat itu masih berada di alam dewa memilih mundur karena roh guntur tersebut. Saat itu Sun sudah bisa menggunakan kekuatan iman, namun jumlah yang bisa dia gunakan terbatas. Jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang. Ketika Sun memeluk Loseng dan terus jatuh lebih dulu, roh-roh guntur itu berkumpul dan mulai melancarkan serangan. Tuar! Kekuatan guntur dan kilat yang mengamuk melonjak lagi, tetapi sayap Sun tidak bisa dihancurkan. Dan tabrakan ini menyebabkan roh-roh guntur yang tidak menghindar pada waktunya runtuh dan menghilang. Ini wajah Loseng bersinar dengan warna yang aneh. Julong telah mencuri banyak kekuatan iman sebelumnya, tetapi pada saat itu, Loseng tidak memiliki pemahaman yang jelas dan intuitif tentang kekuatan iman. Sekarang Loseng akhirnya memahami bahwa meskipun Sun masih hanyalah jiwa yang tersisa, bahkan jiwanya baru pulih sekitar 60%. Tetapi jika dia sepenuhnya merangsang kekuatan iman, penguasa dunia biasa mungkin bukan lawannya. Dan bahkan dia masih memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tian Xun. Sayangnya, menurut apa yang baru saja dikatakan Sun, perempuan jalang bernama Yo itu sepertinya punya cara untuk memotong kemampuannya untuk mengilustrasi keyakinan. Tampaknya dalam waktu dekat Sun tidak akan bisa menggunakan kekuatan magis yang kuat ini. Namun waktu yang dibutuhkan untuk melewati lingkaran kelima jurang reinkarnasi hanya satu batang dupa, dan lebih lambat dari waktu lingkaran keempat. Segera setelah itu Loseng melihat dasar jurang. Di dasar jurang terdapat lembah sepi yang dikelilingi tumbuhan tak dikenal. Meski cahaya di sini kurang terang, namun tanaman tersebut tetap tumbuh subur. Ketika Loseng jatuh ke lembah yang dalam, tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia berdiri kokoh di tanah dengan kaki menghadap ke bawah. Kemudian Sun juga mencabut sepenuhnya sepasang sayap yang seperti paku itu. Dan sayap lebarnya juga ditarik kembali dalam sekejap. Mengembun menjadi 12 bilah, dimasukkan dengan rapi di punggungnya, membentuk dua sayap yang lebih kecil dan lebih padat. Apakah lembah ini akhir dari jurang reinkarnasi? Di lembah yang tenang ini, Loseng melihat sekeliling pada lingkaran yang tiba-tiba. Sebelumnya, setiap Loseng melilingi jurang reinkarnasi, dia akan menemukan sebuah gua. Logikanya, seharusnya ada sebuah gua di ujung lembah. Namun, saat Sun berkedip sedikit dan kedua bilah di punggungnya tiba-tiba terpisah dan mulai memotong tanaman dengan kecepatan yang sangat cepat, sambil berputar cepat di udara. Tidak lama kemudian, tanaman di dasar lembah dipotong-potong. Segera setelah itu seluruh lembah menjadi kosong, dan di sisi lembah muncul sebuah gua kecil. Dibandingkan dengan 4 gua yang Loseng lihat sebelumnya, gua di depannya jauh lebih kecil. Kali ini, Loseng tidak ragu-ragu. Dia juga tidak bertanya pada Sun, karena dia belum pernah ke sini sebelumnya. Jadi, dia tentu saja tidak tahu apa yang ada di dalam gua. Segera Loseng melebarkan sekakinya, kemudian dia berjalan menuju gua, sementara Sun melayang di belakang Loseng. Ada juga sedikit rasa ingin tahu di matanya. Lagi pula dia gagal menjelajah level ini saat itu. Dan sekarang dia mengikuti Loseng datang lagi.
Jadi dia juga sangat ingin memahami misterinya. Siapakah dewa surgawi kuno ini? Mengapa mendirikan istana bawah tanah seperti itu? Warisan apa yang bisa didapat? Sehingga tidak ada yang tersisa di atas hamparan batu dan hanya tumpukan debu tebal. Mungkin pernah ada benda-benda yang diletakkan di atas alas tidur dan tikar sebelumnya, tetapi artefak pun tidak dapat menahan erosi ratusan juta tahun. Benda-benda biasa yang tertinggal di sini selama ratusan juta tahun mungkin hanya berubah menjadi segenggam debu, atau bahkan debu sudah tidak ada lagi. Namun tidak peduli bagaimana Lo Sheng melihatnya, rumah batu ini tidak mengejutkan. Lagi pula prajurit manapun yang ingin menebang rumah batu seperti itu hanya dapat mengambil beberapa nafas. Pintu belakang, karena guanya sangat sempit, Sun mengejutkan sayap seperti rumah batu dan mengubahnya menjadi pintu kecil di sana. Lo Sheng yang menempel di lalu membuka pintu sesuai kekuatan iman sepenuhnya dikendalikan oleh Sun dan saja membuka dapat mereka atraksi juga sepenuhnya dikendalikan oleh Sun sendiri. Sun awalnya ingin memperbaiki tubuhnya dan menolak ketertarikan ini, tetapi ekspresi terkejut dengan cepat dia memasuki sebuah rumah batu. Bahkan jika dia meminjam kekuatan keyakinan dari dalam dia tidak dapat menahan ketertarikan ini. Bahkan itu dapat menariknya ke dalam pintu kecil dengan mudah. Segera, Lo Sheng dan Sun berdiri berdampingan di ruang yang aneh. Ruang ini dipenuhi bintang-bintang padat, besar dan kecil, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak bintang. Apakah ini ruang impian? Lo Sheng bertanya sambil memandangi bintang-bintang yang megah. Mendengar itu, Sun menggelengkan kepalanya. Ini bukan ruang mimpi. Tubuh kita ditarik ke dalamnya dan ruang mimpi hanyalah proyeksi. Bintang-bintang ini tampaknya berbeda dari bintang-bintang di alam semesta. Gumam Lo Sheng sambil melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, dia berlatih tubuh pertempuran bintang dan telah mengamati bintang setiap malam. Jadi dia tentu saja sangat paham dengan susunan bintang di alam semesta. Meskipun dia tidak dapat menghitung semua bintang di seluruh langit berbintang, dia sangat yakin bahwa bintang di alam semesta tidak tersusun seperti ini, dan bintang-bintang di depan Anda tersusun dalam bentuk yang sangat teratur, seperti pusaran besar, terus berputar perlahan di sekitar pusatnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.